Bro MC sahabat Indonesia News Media, baru saja kita menyaksikan acara Kriya Nusa yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center. Kita terperangah dengan satu stand di stand Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan ciri khas dari Kriya yang dilaksanakan oleh IKM Panajam Pasir Utara adalah terbuat dari sabut kelapa. Berikut petikan wawancara kru Indonesia News bersama Kepala Bidang dari Dinas terkait. Dan luar biasa, berikut petikan wawancaranya. Para penggiat IKM di wilayah Kabupaten Penajam ternyata sangat-sangat kreatif. Dan di acara ngopi kita akan berbincang tentang Indonesia, khususnya satu daerah yang saat ini pemerintah pusat bahkan sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi ibu kota Nusantara IKN yang berada di Kabupaten Penajam, Kalimantan Timur. Dan sebelah kanan saya ada Bapak Kabid Dinas Koperasi Usaha Koperasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan Pak Samsul. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat banget. Kayaknya fit banget nih perjalanan dari Penajam. Sudah berapa hari di sini Pak? Kita sudah kurang lebih 3 hari. 3 hari, baik. Pak Samsul, kalau melihat IKM yang beragam di Penajam, concern menjadi ciri khas di sana itu apa sih Pak? Iya, jadi IKM sekarang yang sementara akan kita kembangkan terus, yang utama adalah bagaimana memanfaatkan hasil-hasil alam yang ada di sana. Baik. Contohnya adalah sabut kelapa Ya. atau tempurung kelapa yang melimpah yang kita olah menjadi kerajinan. Ya. Bahkan dalam waktu dekat insya Allah produk-produk itu akan kita ekspor ke luar negeri. Kemudian ada hasil alam seperti rotan yang mungkin juga banyak di daerah lain yang juga kita kembangkan menjadi kerajinan. Selain itu juga ya olahan makanan. Ya. Nah memang saat ini status IKM itu masih berada pada level sedang. Kita masih berusaha belajar bagaimana mengembangkan IKM ini menjadi lebih efektif. Ya. Kenapa? Karena masih dalam tahap home industry. Jadi IKM-IKM yang home industry masih berkelompok tapi tidak di satu sentra. Ke depan, insya Allah kita akan buat sentra, akan kita dampingi mulai dari pelatihan, bantuan alat, sampai dengan kemasan dan pemasaran. Karena intinya ada di sana. Ya. Nah, sementara akan kita coba ya, mudah-mudahan bukan hanya Penajam tapi seluruh Indonesia menjadi IKM ini menjadi suatu fondasi yang sangat kuat dalam ikut serta membangun kesejahteraan masyarakat. Baik, Pak Samsul, bicara wabah COVID-19 beberapa tahun yang lalu, semua industri nyaris tiarap semua, bahkan terimbas. Dan kita melihat bahwa IKM hampir bertahan di sini. Apa itu yang menjadi concern pemerintah kabupaten, Pak Samsul? Iya, jadi kalau kita mau mengurai ulang tentang bencana COVID beberapa tahun yang lalu, yang pertama pemerintah melakukan pembatasan supaya orang tidak berkumpul dan tidak berhubungan secara signifikan untuk memutus rantai penyakit itu. Kaitannya dengan IKM ini rata-rata di tempat kami khususnya itu masih menggunakan home industry. Ya, jadi dia tetap berproses berjalan. Apalagi yang ada hubungannya dengan IKM pengolahan makanan. Pengolahan makanan ini secara rutin kita laksanakan. Kemudian walaupun pada masa COVID tetap didistribusikan kepada wilayah sekitar sehingga tetap berjalan. Saya melihatnya dari sisi itu. Pun untuk IKM yang kerajinan sama, walaupun tidak melakukan pemasaran secara masif, tapi dia tetap bisa berproduksi. Itu kalau IKM. Nah, ini yang saya tambahkan. Pertama, tujuan IKM ini dari program pemerintah, bagaimana caranya kita menanggulangi kemiskinan. Kalau konteksnya ke sana,
mengurangi kemiskinan, penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi pengangguran. Sehingga pemerintah melalui dinas kami itu mengintervensi secara besar bagaimana IKN terpelangi Dan hadir di dan hadir di situ dalam dimensi apapun, apakah kerajinan, pengolahan hasil alam maupun makanan. termasuk kuliner ya. Ya, dan kami selalu mendampingi sehingga ini benar-benar kami jadi sukses dan tidak putus jalan. Baik, berarti bicara mendampingi dinas dalam hal ini pemerintah kabupaten ikut membuat terobosan. Terobosan seperti apa yang sudah dilakukan sehingga para IKM ini bisa dikenal secara nasional bahkan insya Allah go internasional. Jadi yang kita lakukan terobosan-terobosan itu salah satunya adalah membuat rencana pembuatan sentra industri, ya, di mana industri akan kita kumpulkan jadi satu, kita fasilitasi mulai dari pelatihan, bantuan alat, kemasan sampai dengan pemasaran. Memang kita wajib hadir di situ, pemerintah mengintervensi karena yang kita dampingi adalah memang dari masyarakat yang kurang mampu. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan sehingga nanti setelah dia berkembang bisa mengurangi pengangguran dan mengurangi penanggulangan kemiskinan. Ya. Terakhir Pak, yang nggak kalah pentingnya, himbauan buat kalangan Gen Z, buat kalangan milenial, juga seluruh rakyat Indonesia agar bangga ketika dia menggunakan produk lokal, punya anak bangsa, bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Ya, pada semua kaum milenial, Gen Z dan semua lapisan masyarakat, saya secara pribadi berpesan bahwa mencintai produk lokal atau kita mencintai IKM, bahkan terlibat langsung dalam pelaksanaan IKM itu sama dengan mencintai negara kita. Kalau kita misalnya mengembangkan IKM, mencintai produk lokal, itu sama dengan kita membantu negara kita untuk menciptakan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat kita. Ya. Selain itu, kalau kita sudah sepakat untuk lebih mencintai produk lokal, mencintai IKM, pasti dengan otomatis masyarakat asing yang datang ke negara kita serta merta akan ikut merasakan bahwa ternyata produk Indonesia lebih dicintai oleh rakyat sendiri. Oleh karena itu, dengan semangat yang ada, kita harus tetap berusaha mencintai produk lokal. Mencintai produk lokal berarti sama saja kita mencintai negara ini dan akan mendatangkan tamu-tamu negara-negara sahabat untuk melihat bagaimana kualitas produk lokal ternyata bisa bersaing di kancah internasional. Ya, saya Mugiono melaporkan dari Kebayoran Baru, Jakarta.